Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di KPO Review. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin bercerita sedikit ya, berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya mutasi kendaraan dari luar daerah menuju ke tempat kita. Prosedurnya seperti apa? Biasanya sih memang orang-orang kebanyakan nggak mau repot ya, karena sekarang kan banyak tuh biro jasa, tinggal bayar, selesai, kita tinggal terima hasilnya aja. Cuman akan lebih baik kalau kita pun tahu urut-urutannya seperti apa, dan keunggulannya kalau kita ngurus sendiri, kita jadi lebih hemat teman-teman. Nah, kita terhindar dari biaya jasa. Tapi saya nggak bilang bahwa biro jasa itu buruk ya, kan itu tergantung kondisi dan situasi teman-teman sekalian. Kalau misalkan teman-teman sibuk atau teman-teman memang kebetulan malas ngurus dan ada biayanya, ya silakan. Oke, kita langsung aja. Sebenarnya ngurus sendiri itu rumit apa enggak? Lama atau enggak? Kalau saya pribadi ngejawab, dua-duanya iya. Buat orang yang belum terbiasa, apalagi yang baru. Nah, makanya saya di sini ingin membantu menjelaskan stepnya satu demi satu, dan mudah-mudahan cukup detail supaya teman-teman juga bisa lebih paham ya. Oke, berhubung ini saya kendaraannya dari luar daerah, dari Jawa Timur menuju ke Tangerang Selatan, berarti urusannya adalah Samsat dan Polda Metro Jaya Sudirman. Karena kalau Polda Metro Jaya Sudirman itu wilayah cakupannya adalah Jabodetabek kalau nggak salah ya. Depok termasuk nggak ya? Saya agak-agak lupa deh. Tapi kayaknya termasuk. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memindah kendaraan masih di wilayah Jabodetabek, otomatis teman-teman akan berurusan dengan Polda Metro Jaya yang di Jalan Sudirman itu di Jakarta Pusat. Oke, urutannya jadi gini. Pertama, teman-teman akan ke Samsat, lalu teman-teman akan ke Polda, lalu teman-teman akan kembali lagi ke Samsat, terakhir teman-teman akan balik lagi ke Polda. Berapa lama total pengurusannya? Itu kurang lebih sekitar bisa dari awal ya, itu bisa sebulan lebih. Kenapa sebulan lebih? Kalau di kasus saya itu pencabutan berkasnya itu yang lama biasanya. Nanti kita akan ke sana, kita akan jelas itu. Langkah paling awal adalah mendatangi tempat cek fisik dari Samsat asal. Nah, sebetulnya teman-teman nggak perlu melakukan cek fisik itu di Samsat asal. Misal teman-teman sudah kadung ada di lokasi tujuan, daripada teman-teman harus bawa lagi kendaraannya atau teman-teman balik lagi ke asal, teman-teman cukup melakukan cek fisik bawa kendaraan tersebut ke Samsat terdekat. Kita tinggal bilang sama petugas di sana bahwa saya perlu cek fisik bantuan. Nah, karena kemarin saya melakukan hal itu, jadi saya minta ke petugasnya cek fisiknya bantuan. Oke, jadi kita datang ke Samsat, datang ke daerah bagian cek fisik. Nanti di situ teman-teman akan diberi semacam formulir, kita pegang, kita isi. Terus nanti petugas yang mengarsir rangka mesin itu mulai bekerja. Biasanya jam 8 mereka mulai bekerja. Hasil arsirannya itu akan ditempel, dijadikan satu di formulirnya. Oke, cek fisik selesai, lalu berkasnya itu kita bawa untuk ke Samsat asal. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah ada di Samsat asal dan cek fisiknya di sana, ya tinggal lanjutin aja prosesnya di lokasi yang sama gitu. Oke, karena saya cek bantuan, otomatis cek fisik bantuannya itu harus dilegalisir dulu teman-teman di Samsat asal. Kita bawa dulu ke bagian cek fisik Samsat asal. Kalau teman-teman sudah di situ nggak perlu ya, dilegalisir dulu oleh bagian cek fisik di sana. Kemudian teman-teman akan diarahkan menuju ke loket pengurusan pencabutan berkas surat-surat. Nah, karena saya kebetulan ada di Jawa Timur, di Pacitan tepatnya, itu gedungnya, jadi cek fisik ada di bawah, pengurusan berkasnya ada di lantai 2, jadi otomatis saya harus ke lantai 2.
Di situ nanti kita akan diberi tanda terima dan resip ya, semacam kwitansi untuk kita harus bayar jasanya mereka dulu. Jadi emang itu udah ketentuannya. Oke, setelah kita dapat, kita turun ke bawah. Kalau mungkin teman-teman Samsatnya nggak ada lantai 2 ya, pokoknya teman-teman menuju ke loket pembayaran. Nah, kita bawa lagi kwitansi pembayarannya, naik lagi ke atas. Kemudian nanti dari petugasnya itu kita akan diberi tanda terima dan notifikasi. Biasanya mereka akan membantu, petugas itu membantu memberitahu kita kalau pencabutan berkasnya sudah selesai. Nah, selama kita menunggu itu, waktunya beraneka ragam. Saya kebetulan waktu itu sampai 1 bulan ya, baru dikabari. Saya sempat agak khawatir gitu, takutnya entah keselip, entah lupa, entah apa gitu. Tapi ternyata memang belum selesai. Kenapa kalau saya itu sampai 1 bulan? Kalau informasi yang saya terima lewat istri, lewat petugas di sana, pencabutan berkasnya itu bukan di Pacitannya aja, tapi ada di wilayah lain. Jadi mereka harus pencabutan berkasnya itu harus ke Karesidenan Madiun. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Well, it's okay. Lalu setelah kita diberitahu bahwa berkasnya sudah selesai, berkas-berkasnya tinggal kita ambil kembali, kita datang lagi ke Samsat tersebut, kita bawa tanda terimanya, kita ambil, nah kita pegang tuh. Oh ya, di berkas surat pencabutan berkas itu ada masa berlaku ya teman-teman. Itu tertulis 2 bulan setelah tanggal pengeluaran. Nah, kebetulan kemarin juga ketika saya terima kan berarti sudah 1 bulan setelahnya ya, berarti masih ada 1 bulan. Nah, kebetulan saya nggak bisa langsung dan saya terjeda 1 bulan lagi ke depannya dan saya masih belum ngeh tuh. Ya memang kondisi keluarga juga sedang sakit, ada yang terpapar COVID gitu, dan saya juga nggak ngeh ada tulisan itu. Tapi setelah saya konfirmasi dari pihak petugasnya, dia bilang nggak apa-apa, tetap dilanjutkan aja, kalau ada masalah nanti dimediasikan, biasanya dibantu oleh mereka. Oke, jadi intinya teman-teman nggak masalah ya kalau misalkan ada hal-hal kayak gitu. Saya waktu itu lewat 2 bulan lewat itu baru saya ke Polda Metro Jaya. Oke ya teman-teman, langkah Samsat, langkah awal Samsat asal selesai ya. Nah, step kedua kita menuju ke Polda Metro Jaya. Kalau buat teman-teman yang belum terbiasa ke Polda Metro Jaya ya, Polda Metro Jaya itu pintu masuk dan pintu keluarnya hanya 1. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke sana, pintu masuknya itu dari yang arah SCBD, Jalan SCBD. Nanti keluarnya itu dia di Jalan Gatot Subroto. Terus kalau misalnya teman-teman menggunakan kendaraan motor, teman-teman upayakan, ya wajib sih sebetulnya, itu melepas helm. Jadi kalau saya dan ya orang-orang situ udah paham lah, sebelum masuk ke gate itu kita buka dulu helm. Jadi kita begitu masuk ke gate, udah dalam kondisi helm terlepas, kita pegang. Oke, kita masuk, kita parkir. Nah, parkirnya teman-teman bisa di parkiran umum yang paling kelihatan di situ, yaitu lapangan parkir terbuka untuk motor maupun mobil. Nah, yang perlu saya ingatkan, oh ya, kalau mobil tadi kaca jendela harus dibuka ya ketika berhadapan dengan petugas pintu gerbang ya. Oke. Kalau teman-teman bawa mobil, itu agak tricky karena di sana cepat sekali penuh. Saya terakhir ke sana itu jam 10, jam 11 itu lataran parkir yang di lapangan itu udah penuh. Tapi kalau motor sih enggak. Nah, solusinya teman-teman bisa ngambil parkir di gedung parkir. Jadi ketika teman-teman masuk ke gate, ke loket masuk, itu langsung sebelah kiri itu ada gedung parkir mobil ya. Oke, singkat cerita, teman-teman sudah parkir ya. Nah, hal pertama yang teman-teman lakukan sama ketika Samsat tadi ya, kita harus melegalisir cek fisiknya. Nah, sebelum ke sana kita fotokopi dulu berkas-berkas ya. Di situ kan ada STNK, ada surat, pokoknya semua di fotokopi. Biasanya tuh orang-orang fotokopi udah tahu tuh apa aja yang difotokopikan. Kita tinggal kasih, bayar, jadi datang ke Samsat Polda Metro Jaya. Nah, gedung Samsat Polda Metro Jaya di mana sih?
Kalau teman-teman masuk menuju ke lapangan parkir motor atau mobil, gedung Samsatnya tuh ada di sebelah kanan teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah menghadap ke gedung biru atau gedung BPKB, nah itu Samsat ada di sebelah kiri. Pokoknya gedungnya itu warna abu-abu. Begitu kita meletakkan kendaraan, kita langsung ke bagian cek fisiknya di Samsat tersebut. Jangan masuk ke gedungnya dulu. Kita ke belakang nih, muter ke belakang. Di situ kan areal tempat cek fisik ya. Nah, yang teman-teman tuju adalah ke loket 1 atau loket pendaftaran kendaraan baru atau loket mutasi dari luar daerah menuju ke kita ke dalam. Nah, di loket 1 itu berkas-berkas yang tadi termasuk yang sudah difotokopi diserahkan oleh petugas. Kemudian kita tinggal nunggu dipanggil di loket 5 ya. Nah, kita tinggal nunggu panggil. Biasanya dipanggil itu berupa nomor kendaraannya. Misalkan 1453 WJH atau berapa gitu. Oke, kita tinggal tunggu. Di situ ada tempat tunggunya ya, bareng orang-orang. Setelah dipanggil, kita ambil berkasnya. Lalu kita menuju ke dalam gedung Samsat. Nah, di gedung Samsat itu kita masuk ke pintu utamanya ya teman-teman. Di situ ada scan, cek peduli lindungi, dan petugasnya juga ngecek kalau misalnya teman-teman pakai ransel itu biasanya akan dicek, dibuka, dilihat. Tapi kalau cuma pakai tas kecil atau tas lempang biasanya enggak. Oke, teman-teman masuk ke dalam ruangan, langsung menuju ke lantai 2. Oke. Nah, begitu masuk ruangan di lantai 1 itu supaya gampangnya ya ke loket yang akan kita tuju di lantai 2, dari pintu masuk teman-teman jalan aja dulu dikit, ngelewatin loket-loket itu ya, orang-orang yang rame ngantri di situ biasanya. Jalan dikit, kemudian di situ nanti ada lorong ke kiri. Nah, teman-teman belok kiri di situ. Jadi di situ tangga sebetulnya ada 2. Cuman untuk mendekati loket yang kita tuju, kita pakai tangga yang nomor 2. Kalau tangga yang 1 itu persis di sebelah kirinya teman-teman ketika pintu masuk ruangan. Teman-teman naik ke tangga itu ke atas lantai 2, udah naik, udah sampai di atas, mentok, belok kiri. Nah, setelah belok kiri, nanti teman-teman akan lihat itu di loketnya ada di tengah. Jadi loketnya tuh ada di lorong agak sempit gitu. Dia di loket 2. Teman-teman kasihkan berkasnya. Nanti sama beliau itu kita akan dikasih semacam kertas formulir untuk kita serahkan ke petugas TU atau tata usaha. Di mana petugas TU itu, loket itu? Itu ada di bawah. Jadi persis di bawahnya. Nah, teman-teman tinggal turun tangga yang tadi ke bawah ya. Nah, langsung belok kiri gitu. Jadi begitu udah turun tangga masuk ruangan, kalau ke kanan kan ke pintu keluar. Nah, ini kita ke kiri. Jadi loketnya tuh ada di paling ujung. Ada di paling ujung ruangan, tapi nomor 2 dari paling ujung. Nah, setelah udah diisi sama mereka, sama petugas TU-nya, kita bawa lagi ke atas. Kita bawa ke atas, kembali ke loket asal, yaitu loket 2 tadi. Nah, setelah kita serahkan, nanti sama Mbak Pawannya itu, kita akan diberi tanda terima untuk mengambil kembali berkas itu sekitar 2 atau 3 harian. Kadang-kadang ada kasus yang cuma 1 hari ya. Tergantung kondisi gitu. Nah, 2 atau 3 hari kemudian, teman-teman kembali ambil berkas dari situ. Ambil dari situ, lalu kemana? Kita bawa ke gedung biru atau ke gedung BPKB. Nah, gedung biru itu di mana? Lokasinya itu kelihatan banget dan sangat terkenal. Kalau teman-teman baru masuk ya dari Jalan SCBD itu ke loket, itu langsung kelihatan gedung biru di depan mata. Nah, di gedung biru itu penjagaannya termasuk ketat ya. Mungkin menurut saya itu yang paling ketat di antara gedung-gedung lain. Di bagian depan itu ada satpamnya atau terkadang polisi langsung yang jaga di pagar. Jadi teman-teman masuknya tuh lewat pagar samping ya, jangan yang pintu utama yang dari depan. Masuk, nanti di situ ada penjagaan, loket penjagaan juga. Kalau misalnya teman mau memperlihatkan, silakan bawa, ceritakan aja tujuannya mau kemana. Kemudian petugas di sana akan meriksa apakah sudah benar, sudah lengkap, ada yang kurang atau enggak. Kalau kurang,
teman-teman akan diinstruksikan melengkapinya terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, setiap setiap melakukan kegiatan, jadi kalau pertama datang ke Polda, pertama datang ke Samsat, itu biasanya teman-teman untuk ke fotokopi dulu. Jadi ketika kita datang itu, berkasnya itu kita fotokopi dulu, baru masuk ke gedung biru, ya. Nah, setelah sudah lengkap, ya, di penjagaan pertama tadi, teman-teman menuju ke arah gedung birunya di dalam, ya, itu ke penjagaan terakhir. Nah, itu tuh yang paling lengkap tuh, dicek, terus kemudian yang fotokopinya dipisah, terus ada yang dicekrek dijadiin satu. Nah, di situ nanti teman-teman akan, kalau lolos udah oke persyaratannya, teman-teman akan dikasih kalung, ya, kalung ID. Nah, untuk mendapatkan kalung ID itu teman-teman harus menukar dengan KTP atau SIM. Kalau kemarin kasusnya untuk istri saya itu kan mutasi dari luar daerah ke dalam gitu ya. Jadi teman-teman begitu masuk, begitu sudah lengkap, teman-teman akan diinstruksikan ke gedung 5. Itu teman-teman akan dikasih kalung berwarna hijau. Jadi setelah teman-teman dapat kalungnya, teman-teman masuk ke dalam, lalu menuju ke loket 5. Di situ teman-teman serahkan berkasnya, kemudian teman-teman akan diinstruksikan ke meja pengisian form, ya, e-form itu yang jaga Mbak Polwan di situ. Jadi dia lokasinya ada di samping pintu masuk kaca. Nanti kita akan dipanggil untuk diserahkan kembali berkasnya oleh mereka setelah mereka menginput data dan sebagainya gitu. Setelah kita terima, kita kembali lagi ke loket 5 yang tadi, ya. Nah, di loket 5 ini teman-teman akan diberikan tanda terima. Nah, tanda terima dan surat menyurat dan sebagainya untuk mengurus ke Samsat tujuan. Nah, ini proses kedua sudah selesai nih di Polda, ya. Teman-teman menerima tanda terima dan berkas-berkas untuk kita bawa ke Samsat tujuan. Oke, selesai ya, pulang. Oh ya, si kalung ID card-nya itu kita tukarkan kembali dengan KTP atau SIM yang tadi kita titipkan. Itu bukan di tempat yang tadi, ya, tapi di pintu, di pagar yang ketika kita akan keluar. Nanti dikasih tahu. Nah, oke, tahap ketiga sekarang. Teman-teman menuju ke Samsat tujuan. Teman-teman bawa berkas-berkas tersebut ke fotokopi dulu. Kita fotokopi berkas-berkasnya, kemudian kita bawa ke bagian pengurusan mutasi dari luar masuk ke dalam. Itu kalau di Ciputat tuh di lantai 2, namanya loket BN1. Ya, di lantai 2 kita kasihkan berkasnya. Kemudian petugas di sana akan menginstruksikan untuk menuju ke TU. Nah, TU-nya tuh kebetulan ada di lantai 1, ya. Kita bawa berkasnya ke TU, ke lantai 1. Setelah itu kita kembalikan lagi ke atas. Tapi kemarin itu yang mengembalikan berkasnya pihak TU, jadi kita tinggal naik ke atas. Kalau misalkan prosedur di tempat teman-teman Samsat itu sedikit berbeda, nggak apa-apa. Yang penting intinya sama. Jadi dari BN1 ke TU, kemudian balik lagi ke BN1. Nah, di BN1 itu teman-teman tinggal nunggu dipanggil, ya. Kalau setelah BN1 kedua itu udah selesai, teman-teman tinggal nunggu dipanggil oleh pihak loket. Nah, oke. Karena ini pengurusan tentang mutasi dari luar ke dalam, yang dipanggil nanti adalah nama teman-teman. Biasanya kalau di Samsat itu kan kebanyakan yang dipanggil nomor urut, ya, karena kita kan ngambil nomor antrian. Nah, ini karena kita mutasi yang disebut nama teman-teman. Dan itu agak lama biasanya prosesnya. Jadi kita waktu itu saya nunggu sekitar setengah jam lah, ya. Oke, setelah dari loket selesai, kita akan diinstruksikan ke tahap terakhir. Kemana? Yaitu ke bagian TNKB. Nah, bagian TNKB itu biasanya ada di bawah kalau di Ciputat, ya, di Samsat Ciputat. Mungkin di tempat yang lain sama, saya kurang tahu. Begitu di TNKB kita serahkan berkasnya, terus kita tinggal ngambil plat nomor yang baru, ya, oleh petugas. Nanti kita tinggal menerima. Nah, begitu plat
sudah kita terima. Terus apa namanya? Oh ya, dari pihak BN1 juga kita dikasih tadi tuh semacam kopian ya, kopian STNK baru ya, untuk bekal tambahan kita ngambil BPKB di Polda. Nah, setelah itu udah semua selesai, jarak antara Polda yang sebelumnya dengan Polda berikutnya kita ngambil itu biasanya 1 minggu ya teman-teman. Paling cepat 1 minggu. Jadi kalau misalkan teman-teman habis dari Polda terus mau ke Samsat, tujuannya itu masih agak entar-entar, nggak apa-apa. Tapi jangan kelamaan. Ingat ya, cek fisik itu kadaluarsanya 1 tahun. Jadi kalau misalkan lebih dari 1 tahun, udah nggak diterima. Pasti udah nggak diterima. Jadi kalau kemarin kebetulan saya cepet ya, begitu selesai dari Polda, kemudian ke Samsat tujuan selesai, kemudian saya langsung ke Polda lagi untuk ngambil BPKB. Nah, untuk ngambil BPKB, jadi seperti biasa, untuk ke Gedung Biru pengambilan BPKB, kita fotokopi dulu, STNK, KTP, itu difotokopi. Ya, kita serahin aja lah ke tukang fotokopinya, udah pada paham semua. Kita bawa berkasnya yang sudah lengkap, kita kembali ke Gedung Biru, masuk, melalui penjagaan dan sebagainya, insya Allah udah lengkap, udah beres. Kita akan langsung diarahkan ke lantai 2. Oh iya teman-teman, kalau kemarin kita dikasih kalung berwarna hijau, kali ini kita akan dikasih kalung berwarna oranye. Nah, kita langsung naik ke lantai 2. Lantai 2 ya, ke tangga masuk ke kaca, pintu kaca ke kiri, situ ada tangga naik ke atas. Nah, kita serahkan berkasnya itu ke loket pendaftaran pengambilan BPKB. Situ udah selesai. Udah, kita tinggal nunggu di situ ada kursi tunggunya dan ada semacam monitor gitu di atas. Kita bisa lihat kalau misalkan sudah ready, nama kita akan terpampang di sana. Setelah ready, kita datang ke loket sampingnya, loket untuk penerimaan BPKB, kita terima dan selesai. Oke, bayar nggak? Nah, kemarin alhamdulillah saya nggak bayar, nggak ada bayaran untuk pengambilan BPKB. Oh ya teman-teman, kalau mau ngurus ini, kalau misalkan teman-teman mau ngurus mewakili, kalau sendiri kan udah jelas bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman mewakili istri atau orang tua, selama masih satu rumah tinggalnya, itu bisa langsung. Tapi kalau beda rumah, teman-teman harus bawa surat kuasa. Misalkan om atau tante, pak ade, bude, atau mungkin nenek, kakek minta tolong, ya kita minta surat kuasa dari mereka. Seperti apa bentuk surat kuasa yang betul dan baik, teman-teman bisa lihat di YouTube ya, kayaknya udah banyak deh. Termasuk juga bikin surat jual beli yang baik itu gimana. Bahkan nggak usah lihat di YouTube sebetulnya, teman-teman tanya aja ke tukang fotokopi yang ada di sana, itu banyak banget orang-orang yang melakukan itu di situ. Udah gampang semuanya. Jadi total itu pengurusan sekitar, ya karena saya terjeda sakit ya, itu 2 bulanan lebih. Ini nggak berlaku untuk semua sama ya. Jadi bisa jadi teman-teman lebih cepat.